Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada, entah yang berada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia nggih, alhamdulillah, selalu berbahagia. Yang penting hati bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Apabila hati bersyukur, maka hidup kita pasti akan bahagia. Karena orang yang bersyukur itu ketika diberikan kesusahan, dia akan bersabar, dan apabila diberikan kesenangan, dia akan bersyukur. Trimo ing pandum. Yakin bahwa kita hidup di dunia ini tinggal menjalani cerita yang sudah diatur ceritanya, skenarionya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini seperti wayang yang semuanya sudah diatur oleh dalang. Trimo ing pandum, menerima semua yang diberikan Allah kepada kita. Enak jadi orang yang sabar itu ialah enak, nikmat sekali, Masya Allah. Jadi untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Inilah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Dan kalau orang bersyukur itu belum meminta, itu insya Allah saya hakul yakin akan diberikan oleh Allah. Mau rezeki banyak, bersyukur. Mau selalu sehat, bersyukur. Kuncinya ialah pada syukur tersebut. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah berbahagia nggih. Berbahagia selalu pokoknya. Saya sedang mengintai ini. Sedang santai mengintai sebuah rumah. Yang rumah tersebut dikabarkan adalah tempatnya, rumahnya dukun santet begitu. Dan saya sekarang sangat yakin kalau rumah ini adalah rumahnya dukun santet, karena saya sudah dari tadi mengawasi dari sini, dan memang saya rasakan rumah ini adalah rumahnya dukun santet. Diam ya, jangan keras-keras, soalnya kita dekat sama rumahnya ini. Jadi kita akan masuk ke sana. Pokoknya untuk semua saudara-saudaraku, kalau seumpamanya panjenengan disakiti oleh orang, sampean tidak tahu apa-apa, difitnah, sampean dicaci, sampean dibully, tidak usah marah. Terus akhirnya sampean datang ke dukun santet untuk nyantet orangnya. Jangan ya, jangan. Karena sejatinya cacian, bulian, hinaan dari orang itu ialah cobaan untuk diri panjenengan supaya lebih dekat kepada Allah. Ujian, cacian dari orang itu ialah untuk menaikkan derajat panjenengan. Tidak usah marah. Kalau kita tidak marah, insya Allah derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Tetapi kalau sampai kita marah, apalagi sampai menuruti hawa nafsu, nyantet orang, mukul orang, itu hikmahnya akan hilang, malah kita juga dapat dosa, begitu loh. Padahal cacian, hinaan dari orang itu ialah ujian dari Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oleh sebab itu jangan menuruti hawa nafsu. Enggak ada ceritanya orang yang menuruti hawa nafsu itu hidupnya akan bahagia, itu enggak akan. Orang yang menuruti hawa nafsu hidupnya itu akan sengsara. Hawa nafsu ingin mencaci, hawa nafsu ingin membenci, hawa nafsu iri, semuanya jangan diikuti. Kita ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, harus dikendalikan dengan pikiran. Kita kan punya akal kan, begitu. Jangan menuruti hawa nafsu, hidup nanti malah sengsara, begitu loh. Marah, nuruti hawa nafsu,
mukul orang, bunuh orang, masuk penjara. Pengen senang-senang terus, minum, akhirnya badan kita rusak. Apalagi sampai memakai obat-obatan, wes pasti mati sia-sia begitu loh. Suka sama orang ya dilihat siapa, istri kita atau bukan gitu loh. Jangan asal suka saja. Akhirnya perkosa masuk penjara. Wah, sengsara. Nggak ada orang yang nurutin hawa nafsu hidupnya bahagia, itu nggak akan ada begitu loh. Oleh sebab itu kita kan sama Allah diberikan akal, juga diberikan nafsu. Maka akal kita harus bisa berpikir untuk mengendalikan hawa nafsu begitu. Kalau semuanya kita dicaci, dihina, tidak usah marah. Kalau kita semuanya dikatakan sama orang, kamu tuh goblok, din, kowe iki goblok, tidak apa-apa, orang silahkan menghina, silahkan begitu loh. Kalau sayanya tidak marah, insya Allah orang yang menghina tadi akan dihinakan oleh Allah, dan saya yang dikatakan bodoh tadi akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, insya Allah. Tetapi kalau saya dikatakan din goblok, ya aku juga goblok gitu. Terus apa bedanya saya dengan yang menghina saya, yang mencaci saya dengan yang dicaci, lalu apa bedaannya? Ketika saya dihina, dikatakan bodoh, lalu saya membalas bodoh, maka nggak akan ada hikmahnya sama sekali, nggak akan ada hikmahnya, nggak akan ada pahalanya begitu loh. Karena yang saya katakan tadi, semuanya itu adalah ujian untuk menaikkan derajat kita begitu. Jadi jangan semua yang kita kira itu buruk untuk diri, belum tentu. Sesuatu hal yang kita buruk padahal itu hal-hal yang terbaik untuk diri kita. Pohon ini mau subur, tanah bawahnya disiramin kotoran kambing, kotoran ayam. Padahal itu nanti menyuburkan pohon ini. Pohon ini kita makan nanti hasilnya, buahnya kita makan. Begitu. Jadi jangan mengira bahwa ketika kita menerima sesuatu hal yang buruk itu buruk untuk diri kita, belum tentu. Harus sabar, diambil hikmahnya dulu gitu. Jangan terburu hawa nafsu, jangan terburu marah-marah ya. Sebab itu untuk semua saudara-saudaraku, jadikan sabar sebagai kekuatan kita yang paling kuat. Kita itu diperintah oleh baginda Rasulullah itu apa, ketika dicaci kita diperintah oleh baginda Rasulullah untuk mencaci? Tidak. Apa ketika baginda Rasulullah dicaci beliau membalas mencaci? Tidak. Apakah ketika beliau dihina beliau malas menghina? Tidak. Ketika kita dicaci, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu mendoakan orang yang mencaci diri kita, bukan membalas caciannya. Ketika kita dihina, tugas kita mendoakan orang yang menghina kita gitu loh. Bukan kita disuruh untuk membalas hina tersebut, tidak ya. Jadi intinya ya bersabar. Hidup ini kan bukan untuk kita mencari sebuah kesenangan, kan bukan. Hidup ini kan kita mencari sebuah kebahagiaan, kedamaian. Ngopi Kang, ngopi Mbak. Alhamdulillah, insyaallah. Ini juga kita sudah dari tadi mengintai. Kita dari tadi sudah mengintai rumah ini, karena dikabarkan rumah ini adalah rumah dukun santet begitu, rumahnya orang dukun santet. Jadi tapi saya nggak langsung percaya, saya teliti dulu, coba saya intai dulu gitu, dan nanti pun juga kita akan tanyakan langsung kepada pemilik rumahnya gitu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga apa yang saya lakukan nanti mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya manusia biasa, sama seperti panjenengan, yang juga sakit, yang juga sedih, yang juga susah, yang juga dapat masalah. Sebab itu saya minta doanya dari saudaraku semuanya, semoga saya diberikan kekuatan oleh Allah yang Maha Kuat supaya bisa menyadarkan dukun santet tersebut, dan semoga tontonan ini bisa memberikan tuntunan untuk semua saudaraku. Semoga bukan hanya menjadi sebuah tontonan, tapi juga menjadi sebuah tuntunan, memberikan suatu manfaat
tentunya kalau ada manfaatnya itu datangnya dari Allah. Jadi kalau ada kesalahannya itu murni dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semuanya bisa saling mendoakan, doa menjadi saudara, seduluran, selawat yang balas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya lihat di atap rumah tersebut juga ada beberapa bangsa jin yang keluar berusaha untuk menyerang ke berbagai tempat begitu. Insyaallah kita coba untuk tanggulangi nanti. Memang kita tidak boleh ceroboh, jadi kita harus mengintai dulu. Kalau kita sudah yakin ini rumah dukun santet, kita juga nggak langsung bertindak, kita tanya-tanya dulu. Tadi saya lihat banyak sekali orang yang datang ke tempat ini, mungkin tujuannya ya untuk nyatet orang itu tadi, padahal perlu untuk dipahami bahwa uang itu nandur buah pakerti. Orang itu menanam dari apa yang dia lakukan. Jangan dikira ketika mampu bayar tukang santet nyantet orang akan lolos dengan hukum. Oh tidak, hukum manusia mungkin bisa lolos, tapi hukum Allah tidak mungkin bisa lolos. Bismillah. Saya minta sama saudara-saudaraku semuanya, minta bantuan sholawatnya. Entah apapun yang saya lakukan, walaupun mungkin hanya sebuah tontonan, tetapi sholawatnya tetap sesuatu hal yang baik. Sholawat itu walaupun dilakukan dengan berbagai macam cara seperti apapun, tetap sholawatnya baik. Sholawatnya tetap baik. Sholawat itu walaupun diamalkan dengan penuh kesombongan tetap ada pahalanya. Apalagi kalau diamalkan dengan penuh perasaan penghayatan. Insyaallah hanya Allah sendiri yang tahu tentang pahalanya sholawat itu. Mohon bantuan sholawatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Ya nasta'in. Ladillah fa rasyidina wa karam rasulullah. Karamallahu wajhal bagati sabana. Al-Fatihah. Ila khatiyah. Alaikat papat Jibril Mikail Israfil Izir Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kalau panjenengan semuanya ingin tersambung dengan saya, ingin merasakan energinya, insyaallah sampean rasakan apa yang ada di telapak tangan panjenengan. Posisinya saya seperti ini, duduk sila, dikencangkan di bagian jari-jari. Setelah itu
tarik nafas 6 hitungan 6 kali. 1 2 3 4 5 6 dari hidung, tahan di pusar 6 kali hitungan. Lepaskan dari mulut 6 hitungan. Tarik nafas dari hidung, baca dalam hati, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 3 kali tahan nafas. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepaskan dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan nafas dalam hati membaca innalillahi wa inna lillahi raji'un. Terus dibaca 3 kali tahan nafas. Lepaskan dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali tahan nafas. Lepaskan dari mulut. Dalam hati berdoa, ya Allah, saya memohon ridho dan monahmu ya Allah. Bangkitkanlah gerak karomah nur alif di dalam diri saya. Lepaskan dari mulut. Posisi mata terpejam dan zikir Allah, Allah, Allah. Nanti akan terasa di telapak kedua tangan ini seperti pusaran angin gitu. Jadi dirasakan. Ketika sudah berasa seperti ini, tempatkan di tepat di tengah-tengah dada. Rasakan pusaran anginnya semakin kuat, semakin besar. Ketika sudah besar seperti ini, tempelkan di dada, masukkan ke dada sebelah kiri. Zikirkan Allah, 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 Allah. Ini ada saudara-saudara kita ini yang tangannya bergerak-gerak terus, tidak apa-apa. Ya, tangan-tangan sampai yang bergerak ini, tenggal panjenengan minta apa? Minta silat, jurus apa? Insya Allah hadir di situ. Atau untuk mendeteksi penyakit juga bisa. Ini masih ada yang bergerak itu. Namanya gerak karomah. Insyaallah nanti kita hidupkan secara langsung. Jadi posisi tangan seperti ini dibuka, lalu membaca syahadat 3 kali tahan nafas, salawat 3 kali tahan nafas, innalillahi 3 kali tahan nafas, la haula wala quwata illa billah 3 kali tahan nafas, lalu berdoa kepada Allah, meminta untuk dibangkitkan. Ya Allah, saya meminta ridho dan monahmu ya Allah, bangkitkanlah gerak karomah nur alif di dalam diri saya. Ketika itu nanti biasanya akan, kalau saya yang saya rasakan, seseorang mempunyai rasa sendiri-sendiri, akan berbagai macam yang dirasakan. Kalau saya, yang saya rasakan di kedua telapak tangan ini seperti ada desiran angin. Ada juga yang berasa panas hangat, ada juga yang langsung bergerak-gerak gitu. Ketika yang bergerak-gerak seperti ini kalau diikuti nanti semakin lama semakin cepat begitu. Tinggal sampean minta jurus apa begitu. Kalau di dalam hati minta jurus Sayyidina Ali, itu enggak apa-apa gitu. Atau untuk mendeteksi penyakit begitu. Nanti biasanya akan berada pada tempat-tempat bagian tubuh pasien yang sakit begitu. Setelah yang ingin lebih menguatkan secara batiniahnya, setiap sholat taubat malam, mandi, sholat taubat, sholat hajat seperti yang saya ajarkan di grup GSJ itu, channel GSJ Gus Samsudin Jatab itu dibaca syahadatnya setiap malam, dibaca 1000 kali, sholawatnya dibaca 1000 kali, innalillahinya dibaca 1000 kali, terus la haulanya dibaca 1000 kali. Nanti untuk berbagai macam hajat tinggal berdoa saja. Alhamdulillah bil alamin.
Tapi bagi saudara-saudaraku yang mungkin takut, tidak usah, yang mempunyai jiwa penakut tidak usah, sebab ilmu batin itu harus mantap begitu, harus mantap. Makanya yang belajar khusus yang pernah mengikuti pelajaran di Gunung Lawu, yaitu mengikuti pencak silat asma pagar bumi, itu biasanya kalau lagi tidur dipegang itu langsung loncat nyerang begitu. Itu ciri khas kita, itu memang ciri khasnya seperti itu. Kalau yang sudah ikut sampai ke tingkatan khos itu seperti itu. Kalau lagi tidur, ciri khasnya pesilat kita itu kalau lagi tidur dipegang langsung nyerang, itu ciri khasnya memang. Bahayanya kalau punya anak kecil ya gitu. Jadi ya, kalau saya jujur untuk yang tingkat khos, saya minta sama Abah untuk dilepas dulu, karena saya punya anak kecil, takut lagi tidur tiba-tiba nyerang kan begitu. Maka saya minta untuk diredam dulu. Tapi salah satu ciri khas dari anggota pagar bumi itu kalau lagi tidur pegang itu bisa langsung berdiri, langsung nyerang, itu ciri khasnya itu. Jadi kalau orang lagi tidur, walaupun tidur diserang juga bisa langsung menangkis, itu ciri khasnya. Kalau lagi tidur tepak sama anaknya, anak diserang gimana? Tapi insya Allah kalau sudah diredam tidak. Bismillah, langsung saja kita datangin rumahnya. Ini kita datang ke rumah dukun yang mungkin sudah bisa dipastikan lah insya Allah secara sebatinya. Ini memang rumah dukun sandatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon, sekali lagi saya mohon doanya untuk saudara-saudaraku, sebab saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya hanya manusia biasa, sebab itu saya minta doa dari saudara-saudaraku, semoga saya diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk menyadarkan saudara kita ini supaya tidak menyakiti banyak orang. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau silaturahmi, mau nyuwun tulung kalih mbae. Badhe nyuwun tulung, Kang. Penting kula. Kula namine Kartojo. Anu badhe silaturahmi pengen nyuwun tulung kalih mbae niki, penting niki. Iya, kula bawa duit banyak iki. Oh, nggih, sekedap, enggak apa-apa. Masih ada tamu tak? Masih meditasi? Nggih, enggak apa-apa, saya tunggu di sini dulu. Banyak sedang ada tamu. Ada tamu apalagi sedang meditasi. Saya mau minta tolong. Iya, minta tolong. Beneran ini. J. Banyak ada? Siap. Ya, anak tamu, Pak. Ya. Apa kuwi? Padang-padang. Tidak apa-apa, Mbah. Silaturahmi mawon. Assalamualaikum. Landuan. Lebu. Siap. Amit nggih. Ya kuwi padang-padang kuwi. Senapa-napa. Silaturahmi. Padang-padang awan-awan mau. Silaturahmi mawon iki. Amit kula niku mriki nggih. Saya duduk sini. Ya, Ya wis kono, penake. siap. Laksanakan. Ya perlu apa? Sapa sing kudu tak pateni? Saya Tak santai sapa? siap. Saya kesini mau silaturahmi
Sebelumnya pengen ngobrol-ngobrol dulu. Kalau saya mau minta tolong kan saya tanya-tanya dulu, pengen tahu begitu. Tadi kan jenengan nawarin saya untuk nyantet orang, bunuh orang gitu. Itu kalau saya mau bunuh orang itu harus bayar berapa ini, Mbah? Karepmu arep piye? Arep mbok piyene? Kayak lara suwe Nggih. dipateni. Apa dipiyene? Oh, jadi itu kalau Beda-beda kuwi. bayarnya itu beda-beda. Ah, Jadi kalau bikin sakit sendiri, ya. kalau langsung mati sendiri, kalau Ya. sakitnya lama itu juga bayarannya itu sendiri-sendiri gitu, nggih. Ya. Kalau seumpamanya nih, saya pengen orangnya itu sakit dulu yang lama, begitu. Itu saya harus bayar berapa itu, Mbah? Nek lara suwe yo. Suwene pirang tahun? Iya, paling enggak 2 tahun atau 3 tahun gitulah orangnya biar sakit 2 lama tahun, gitu. 3 tahun. 20. 20, Ah, 20 juta. ya. Tak kira lah 20.000. 20.000 tuku es dhewe kono. Ora butuh kene 20.000. Iya. Kalau Jake sapa lho aku iki. J. Ora ngerti aku, Po. Iya, maaf. Juga lah. Nyepeleki aku mau piye? Enggak. Ya, saya kan cuma tanya gitu loh. Kalau itu kan tadi kan 20 juta. Kalau seumpamanya orangnya itu langsung mati gitu, enggak sakit gitu. Langsung mati sebagai 50. Oh, sakit 50. 50. Kalau langsung mati gitu. Langsung mati. Iya. Kalau semuanya enggak mati cuma dibikin sakit aja gitu. Bikin sakit ya 20 ki mau. Oh, digawe sakit itu ya 20 itu. 20, 30. 20 Paling sampai sing 30. pateni ya 50. Kalau bikin sampai mati itu 50 juta. Ya. Ora percaya? Aja apa piye? Enggak, santai, Mbah. Santai. Saya kan tadi sampai nawarin, saya tuh tanya gitu loh. Jadi nanti kalau saya mau ngabisin orang, mau nyatet orang itu kan saya tahu gitu loh. Yang harus saya siapkan itu berapa gitu loh. Maksud saya kan gitu. Ini saya juga pengen tanya gitu, Mbah. Kalau semuanya ini saya mau bikin saingan saya itu mati, saya mau nyatet orang gitu. Itu nanti prosesnya berapa lama dari saya bayar sampean sampai orangnya yang saya pengen mati itu nanti berapa hari atau berapa waktu itu, Mbah? Pengen mau cepet apa suwe? Kalau semuanya yang dibikin cepat itu bendang selesai gitu. Cepet ya. Sewengi lah. Sewangi bisa langsung mati itu. Sewengi mati. Masya Allah. Iya. Kalau sakit juga besok itu bisa langsung sakit. Sakit seketika. Oh, langsung bayar itu langsung orangnya di sana Ya. bisa langsung sakit gitu, nggih. Ora percaya ya. Coba deh Ya. apa kene. Coba galak-galak, Mbah. Santai. Aku ora galak. Iya. Tadi kan saya kan nawarin mau nyatet orang, makanya saya tanya gitu loh. Nanti kalau bayarnya kan bisa lebih mantap, tapi saya tanya-tanya dulu gitu loh, Mbah. Ojo galak-galak toh. Santai mawon gitu loh. Terus Ya awakmu saiki karepe piye? ya saya kesini gitu mau ngobrol-ngobrol dulu. Nek tur ngobrol-ngobrol tok wis ngerti terus piye karepe? Iya nanti dulu toh. Sampean itu kok ya kesusuman toh. Ngobrol-ngobrol. Sampean belajar kayak gini itu dulu dari mana? Belajar seperti ini. Aku wis belajar ini iki wis ke dhisik. Sudah dari dulu. Tahun aku nang kene. Sudah beberapa tahun begitu. Wis nang ngetan, nang kulon, nang tengah. Tembus setan, tembus kulon gitu. Berarti sampean wis hebat no ya. Belajar seperti ini dari Sopo mana? sing ora kenal aku nang kene? Iya. Siap. Itu kok sampean biasanya sehari itu bisa ngelayanin berapa orang kalau saya lihat kok tadi di depan itu siang itu banyak yang datang ke sini gitu. Makanya saya datang malam-malam. Karmu piye cepat oke Iya. antri buri kae. Iya. Buri ketahuan saya ini urung ketemu aku. Iya. Ya nanti dulu ngobrol-ngobrol dulu kan saya mau bayar. Kalau saya mau bayar kan tentunya ngobrol-ngobrol dulu. Nanti toh sampai tak kasih bayaran besar nanti tak kasih. Kalau orang-orang biasanya cuma 20 juta toh. Nanti sampai tak kasih mobil yang harganya itu ratusan juta toh. Kemudian kita kasih mobil yang harga ratusan juta. Iki rene bawa mobil. Iya, saya bawa mobil kok. Saya bawa mobil di depan. Kunci ra gowo aja ngapusi aku Enggak, ada. Ngapusi aku tak gawe ra iso mulih. Enggak. Santai. Saya tadi bawa. Lupa saya. Ada tadi. Mbah. Siapa tadi yang antarkan tadi namanya? Tanggane kayak aku. Enggak, ada situ tadi. Mbah.
Siapa yang tadi? Yang di situ tadi? Nantilah saya ambilkan kontak mobilnya. Wes saiki piye? Iya itu tadi. Saya jenengmu sapa saiki nang kene? nama saya Samsudin. Saya dari Blitar, Jawa Oh, Timur. Samsudin sing kuwi nang YouTube kuwi sing gaene nantang-nantangi. Wong Sampean kok tahu sampean? alah, saiki ketemu dhewe ya nang kene. Kok tahu sampean? Iya, ya wes karena sudah. Nantangi aku nek saiki. Enggak. Nantangi aku apa piye? Enggak Apa santai. gorene tok karepe iki? Santai, saya ketahuan saya malah. Enggak santai silaturahmi saya ke sini. Enggak guyu aku berarti nyepelin aku lho. Enggak gitu. Saya ke sini juga mau silaturahmi, pengen ngobrol sama panjenengan, begitu loh. Kan orang-orang kalau ke sini bayar sampai 20, 30 juta, 50 juta untuk bunuh orang. Ya karena sampai seperti itu, sampai kalau memang sakti hebat sampai ya santet saya aja. Nanti tak kasih mobil kalau ini ada perjanjian, makanya sampai tanya padang-padang ini apa wis. Ini saksinya beliau. Ini dilihat sama ribuan orang. Kalau saya mati, ini dilihat oleh ribuan orang di sana. Kalau saya sampai santet saya mati atau saya terluka saja, sampai nanti mobil saya itu buat sampean. Nah, mobil meneh. Iya, daripada sama-sama bayar 50 juta kan? Nek ra didit DPC. Ya mobil itu juga harganya lebih daripada 30-50 juta gitu loh. Daripada 30 50 lawang rene kunci ora gawar nek aku mobil. Piye karepe? ambilin kontak mobil. Mana tadi? Sebentar, santai. Oleh. Mana tadi? Oh di sana. Tunggu sini dulu ya. Tak ambil kontak mobil dulu ya. Tunggu di sini dulu. Santet mata duitan. Kita nggak bawa kunci mobil aja dia. Bun. Nih, saya sudah bawa nih kontak mobil nih. Nih, saya perjanjian nih, dilihat orang banyak nih, ribuan orang nih. Kalau sampai nyata saya mati saya enggak apa-apa, enggak akan nuntut. Malah sama nanti dapat mobil, gitu loh. Saya tak santet sapa? Saya aja wis, saya santetan. Itu loh. Kalau sampean tadi kan katanya bisa bikin orang langsung sek mati kan. Nah, soalnya sampean santet saya aja biar saya mati. Nah, sampean enggak cuma dapat 30, dapat satu mobil. Buat sampean nanti. Gitu. Dapat mobil, dapat 30. Lah nek kowe Iya. mati 30 ya reneng. Ya itu nanti mobil itu harganya lebih dari 30. Harganya ratusan juta itu. Ya. Jadi sampean tinggal nyantet saya sudah beres kan begitu. Sampean tinggal nyantet yang ada di depan sampean kan gitu. Biasanya sampean kalau nyantet orang itu bisa jarak jauh atau jarak dekat itu. Pingine piye? Ya saya tanya, sampean kalau nyantet orang itu jarak jauh Jarak dekat? jauh oke. Jarak jauh bisa. Jarak dekat ya ora apa-apa. Ya kan kalau jarak jauh sampean bisa kan berarti jarak dekat sampean bisa lebih cepat untuk bikin saya mati kan gitu. Apalagi jarak dekat kan begitu. Oh, dadi awakmu rene gara nantang aku ngono kuwi to. Saya nggak nantang sebenarnya. Sebenarnya itu saya mau ngomong sama sampean tuh kasihan lah sampai nyantetin orang-orang yang enggak Aku punya iki ilmu delok gitu loh. kanca-kancaku sing kono wis do tantangi kae. Sebenarnya saya nggak nantang ini. Sebenarnya piye kae nasibe kae do mati ngono kae. sebenarnya saya nggak nantang.
Saya sebenarnya nggak nantang. Cuman daripada sampean nyantetin orang-orang gitu loh. Lebih baik sampean nyantet saya, tapi ini juga sampean harus tahu. Kalau sampean nyantet saya terus nanti saya balik ke sampean sendiri terus sampean nanti pada akhirnya kesakitan ataupun celaka, sampean jangan menyesal. Kowe ngerti aku. Enggak usah sombong. Terus saya juga ini mengingatkan ke sampean. Kono kok kene. Iya. Iya. Tapi ini juga saya mengingatkan ke panjenengan. Kalau sampai nanti nyantet saya, terus itu nanti balik ke sampean sendiri nanti celaka. Sampean jangan salah saya. Gagal iku ora eneng. Enggak usah sombong, santai. Jadi ini sebelum sampean nyantet saya, sampean mau tobat atau enggak? Tobat piye? Wis laren, enggak usah. Aku dijaluki tulung wong. Aku ngewangi wong. Ngewangi aku salah. Ngewangi yang bagaimana dulu? Sampean itu nyakitin orang kok ngewangi gimana? Sampean itu nyakitin orang. Lah aku yang ngewangi wong, larani wong kan aku nulung wong juga. Nolong orang itu enggak gitu. Nolong orang kalau orang sakit hati itu kan harusnya dinasehati, sampean jangan gitu. Itu perbuatan yang enggak baik. Kalau ada orang saingan kerja ya yang kalau sampean harus kerja itu saingan yang sehat. Enggak usah pikirannya pici kan begitu, artinya kalau sampai nolong orang tuh begitu. Nah ini kalau kan aku nulung wong. Ini enggak. Aku dibayar. Tak tulungi beres, aku oleh duit yo mangan. Salah apa aku? Salah. Karena sampean enggak nolong orang, sampean bikin sakit orang. Aku harus nolong. Nolong apanya wong orang sampean bikin sakit, sampean bikin tadi aja sebelum sampean tahu siapa saya sampean ngomong bisa bunuh orang, bisa bikin sakit orang kok. Itu loh yang saya sampaikan ke saya itu. Makanya saya katakan sekarang, kalau sampean mau tobat, ya wis tobat, enggak usah ngelakuin kayak gini lagi. Kalau belum tobat, sampean tetap pengen nyantet, ayo santet saya tak kasih mobil itu. Biar kalau semuanya saya mati, sampean dapat mobil kan selesai kan gitu. Ya. Gimana? Oh, dadi renemu iki ora arep nyepelekke aku. Saya enggak nyepelek sampean. Harus ngeramai aku kok. Kok sampean saya katakan pun enggak usah nyantet, sampean nyepangkah nyantet. Ngomongi yang ngono. Iki urusanku. Ya kalau urusannya urusanku karo wong-wong kae sing njaluk tulung aku sing dituakne. Kita itu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Sampai nyakitin orang kok susah suruh diam, itu maksud sampean gimana? Mau sampai sudah nyakitin orang masa saya suruh diam? Apalagi kan aku orang larani awakmu. Ya walaupun enggak ngelarin saya, itu saudara-saudara saya yang sampai sakitin. Masa saya suruh diam gitu loh. Saudaramu pangendi? Ya seluruh umat manusia ini satu saudara, apalagi yang sama-sama umat Islam kan begitu. Sampai udah nyakitin satu orang, itu berarti nyakitin semua orang gitu loh. Tapi kalau nggak bisa diomongin baik-baik, ya ayo monggo. Sampai kalau mau ajak perang tanding sama saya, jangan cuma nyakitin orang-orang yang nggak berilmu gitu. Kalau sampai punya ilmu, benar-benar punya ilmu, santet saya gitu. Wah, nyepelek aku tenan ae. Lah sampean diajak wong baik-baik yang ndak ngerti. Gitu loh. Saiki aku ora ngerti piye. Aku mau wis ngomong. Wong kae ngantri, kae njaluk tulung ora aku. Ya saya juga minta tolong ke sampean. Saya kan juga minta tolong ini ke sampean. Iya toh? Saya minta tolong ke sampean. Sampean santet saya. Tapi kalau sampean nanti ilmu santet yang balik ke sampean sendiri, sampean biar juga ngerasain gimana toh rasanya orang disantet itu, biar sampean tahu. Biar sampean ngerti, sampean ini kan kayaknya orang Jawa. Wong Jawa kan kudune Jawani. Sampean enggak gelem disakiti ya aja nyakiti wong. Sampean enggak gelem nyubit ya aja nyubit orang gitu loh. Sampean ini kan orang Jawa, tapi enggak Jawani gitu loh. Makanya tak suruh nyantet saya, biar sampean tuh ngerasain gimana toh rasanya sakitnya disantet itu gimana gitu loh maksud saya. Oh no. Jadi mau memang ora arep nyeramai aku. Lah sampean diajak ngomong baik-baik wis, ndak usah ngelakuin kayak gini lagi, sampean ya tetep aja mau ngelakuin kayak gini. Aku Gitu loh. ngelakuin kene kan ya nulungi wong, dijaluki tulung. Masa dijaluki tulung ora gelem. Ya minta tolong untuk apa dulu? Kalau atau bunuh orang berarti sampean pembunuh bayaran. Berarti kan sampean kan bunuh orang. Memang sampean mungkin secara hukum nggak bisa dituntut mungkin secara hukum. Tapi secara sebatinnya saya bisa untuk sampean. Coba sampean nyakitin orang. Tapi itu udah kewajiban saya. Kewajiban saya. Ya kewajiban saya untuk menghentikan perbuatan sampean.
Kewajiban saya untuk menghentikan perbuatan sampean itu, atau paling tidak ya memberikan sampean sebuah pengertian lah, kesadaran lah. Jangan lakukan seperti itu. Kalau nggak bisa dibina ya terpaksa saya binasakan gitu loh. Wis moro bengi, ora kenal, malah jenterawan nang kene. Ya kan saya sudah bilang Kang ke sampean. Sampean itu nyakitin orang. Sebab itu saya punya tugas untuk menghentikan apa yang sampean lakukan itu, gitu loh. Diajak ngomong tuh mudeng gitu loh. Kalau sampean kelakuan yang nyakitin orang, terus mentang-mentang di segi hukum kepolisian sampean tidak bisa karena sampean bisa jarak jauh, ya itu tugas saya gitu loh. Makanya semua tugas saya dari Allah gitu loh, dari Tuhan. Karena di dalam agama saya ada amal ma'ruf nahi mungkar. Apa kowe tahu ketemu Allah kuwi? Sudah. Kapan? Ya waktu saya belum dilahirkan ke dunia. Lah kowe ngerti kok ndi? Saya tahu dari Al-Qur'an. Lah sampean kan punya kowe mata. Kowe rong dilairke iso ngerti kok Al-Qur'an. Maksudnya piye kuwi? Sampean kan punya hati, punya rasa. Sampean masa enggak bisa berpikir? Itu gunung itu yang menciptakan sampean. Sampean dulu ada enggak? Sampean dulu ada enggak? Sekarang ada. Terus yang mengadakan sampean itu siapa? Saya tanya, sampean dulu ada enggak? Terus sekarang sampean ada. Terus yang mengadakan sampean itu siapa? Terus hidup sampean berapa? Sing diomongke kuwi mau kowe mau jek nang jero. Kowe nang jero Al-Qur'an kowe ngomong kuwi mau. Iya. Ngopo malih nang aku? Ya memang untuk memahami itu harus memahami sampean. Nang jero. Ya. Iso ngerti kok ngendi? Ya saya tahu karena saya belajar begitu. Belajarnya dituntun dengan Al-Qur'an begitu loh. Kalau sampean ingin tahu Allah, sampean harus mempelajari Al-Qur'an dengan benar begitu loh. Ya sampean sekarang gini nih. Adanya dunia, adanya kita ini dari mana coba kalau bukan dari Allah? Hidupnya sampean itu dari mana kalau enggak dihidupkan oleh Allah? Sampean itu ada coba dari mana kalau tidak diadakan oleh Allah? Emang sampean tiba-tiba ada gitu. Saiki Allah ngene endi? Aku ya wis lahir ngene iki. Allah tuh enggak bertempat tempat tinggal ini yang menciptakan Allah. Jadi Allah tuh ya enggak mungkin bertempat tinggal begitu loh. Allah tuh beda dengan makhluknya, dengan hambanya begitu. Sampai itu dunia ini tempat kita berpikir sebagai manusia, itu tempat kita berpikir. Coba adanya dunia itu dari mana begitu? Adanya gunung, adanya laut, adanya diri kita itu dari mana? Coba saya tanya ke panjenengan. Sampean pernah ndak nyuruh jantungnya sampean untuk berdetak, untuk memompa darah supaya sampean hidup? Jenenge wong kuwi wis ana apa ini? Dewi-dewi. Ndak. Ana mripate, ana matane, ana irunge, ana jantunge. Terus yang mengadakan ada hidungnya, ada matanya itu siapa? Lah kuwi kan wong wis ana prosese. Apa itu ndak ngerti? Apa itu ndak? Prosese lah. Wong ana sing elek, ana sing apik. Terus yang menciptakan baik sama buruk itu siapa? Wonge kuwi dhewe. Mana ada suatu benda ada sendiri. Ada itu karena yang mengadakan begitu loh. Saiki sing nang njaba kae nyanggon aku. Sapa sing ngongkon? Siapa yang menyuruh? Nah, sapa sing ngongkon sing nang njaba nang nggon aku njaluk tulung? Siapa yang menyuruh? Ya tak kok ono sing nang njaba. Yang menyuruh itu setan, gitu loh. Apa wis tau ngerti setan? Lah sampean gunain setan enggak tahu setan? Loh, berarti sampean itu diperalat sama setan. Kayak mau jare sing ngongkon setan. Iya, setan yang ada di dalam hatinya itu. Lah kayak wong rene. Ya itu yang menyuruh di dalam hatinya ada setan, sebab menuruti hawa nafsu. Gini loh Kang, Mbah. Ya, dunia ini kan tempat kita berpikir nih. Kalau kita bisa berpikir, maka kita akan tahu Allah. Allah tuh tidak bisa dilihat dengan mata tauhid, tapi bisa dilihat dengan hati, dengan rasa kita. Adanya dunia, adanya gunung, adanya lautan, itu pasti ada yang mengadakan. Mengadakan itu Allah. Saya ngomong sama sampean, itu mobil saya. Saya untuk mengetahui, untuk meyakini bahwa yang menciptakan mobil saya itu hebat. Saya nggak harus ketemu sama yang menciptakan mobil saya. Dengan melihat yang diciptakan saja, saya sudah yakin bahwa yang menciptakan mobil ini hebat. Jadi untuk saya meyakini bahwa Allah itu sangat agung, saya nggak harus melihat Allah. Saya melihat gunung yang sangat indah, berarti yang menciptakan lebih indah. Saya melihat lautan sangat hebat sekali, ada ombaknya. Saya yakin yang menciptakan lautan itu sangat hebat, begitu loh. Wes saiki intine piye kowe? Pengen piye nantang aku? Ya kan tadi saya sudah tak rumah-rumahke nang kene jare njaluk tulung. Ya itu, saya minta tolong ke sampean untuk wes lah berhenti ya nyakitin orang. Berhenti ya untuk nyantet orang, kasihan begitu. Sampean kalau nggak mau disantet jangan nyantet. Wong tuh nandur buah pakarti. Urusanku. Saya dengerin dulu, sampean tuh wong Jawa, saya tuh ngerti. Wong Jawa itu kudu Jawa nih.
orang hidup ini manen buah pakarti. Apa yang kita tanam itu nanti akan kita panen. Lah sampean saiki nyakitin orang. Lah terus kalau sampean disakitin mau apa ndak? Ndak mau toh. Ya makanya itu saya minta sampean punya akal, mbok ya akale digunakno gitu loh. Ayo tobat leren, aja nyakiti wong melas sing mbok sakiti kuwi. Lah gak gelem leren, ya saiki genti aku njaluk tulung ning sampean. Timbang awakmu nyantet wong-wong sing ora duwe ilmu, mbok gawe lara, sandaten aku. Samsudin iki, ngono lho. Berarti kowe Nantang neh dikandani apik-apik. Aja ganggu wong kok malah nantang. Sandaten aku. Ora ngomong nantang meneh iki mau. Ya saiki ngene. Sampeyan lek memang pancene hebat. Timbang nyanteti wong-wong sing kira-kira kuwi wong ndak mampu, sing wong nggak ngerti apa-apa. Mbok santeti melas. Kono itu anak bojo, pengin nyambut gawe, mbok gawe loro. Ayo gawean loro aku. Yo gak wong sedor ini butuh Kang, butuh makan kuwi kerja. Kalau butuh makan itu kerja. Lah kerjaanku yang ngene iki. Berarti sampean itu kayak kewan. Jangan hidup sampean itu untuk cari makan, tapi makan itu untuk hidup. Lah sampean mau uripe mau ngarep nggo mangan, mau nggo golek duit enggak ngerti jalure golek duit kon di piye carane mung ngarani wong oleh duit. Berarti sampean uripe mung kaya kewan. Lek kewan kuwi ya kerja uripe mau nggo mangan. Lah sampean manusia loh, punya otak loh. Punya hati loh. Masa iya hidup cuman buat cari makan tok, buat yang carain orang terus sampean dapat duit, yang penting dapat duit bisa makan. Terus apa bedanya sampean sama hewan? Saya tanya sekarang. Sekarang gantian saya yang tanya. Perbedaannya sampean sama hewan apa? Apa perbedaannya? Nah, aku kan iso nulungi wong, nek kewan ora iso nulungi wong. Nulungi wong apa? Lah kae do njaluk tulung nyatane kan ngono. Awakmu nglarani wong kok. Lah terus tujuanmu semuanya itu cuma buat cari makan kok. Lah terus kalau hidupmu, aku nulungi wong. saya rungokno genten aku tak omong. Genten aku tak omong. Lek saiki uripmu mung golek mangan. Terus bedane awakmu karo kewan ki apa? Kewan ki mendino ya mangan ya kerja. Tapi ra ndi utek. Mosok lek di utek nglarani wong gelem. Kuwi berarti awak ra ndi utek. Gitu lho. Carane kewan ya iso nyopot. Lah berarti kan gak ada bedanya karo awakmu gitu loh. Gak ada bedanya. Aku nulungi wong. Nulungi apa? Wong awakmu iki nglarani wong kok. Iki arani ngokno. Lho, sampeyan sing nampun nang ngono aku. Lah awakmu dijak ngomong penak-penak kan ndak mudeng ta kowe iki. Awakmu kandhane wis larano, aja nglarani wong ngono lho. Aja marani aku tambah gedeg kono kuwi. Oh, ngono. Ya aku memang bertamu, aku tamu ning Pak sampeyan, tapi lek sampeyan ki nglarani wong dikandani wis larano melas wong sing mbok larani ngono kae. Iki melas ngono lho. Ngerti ya sampeyan niku, aja kaya kewan, punya otak gitu loh. Terus saiki wis kene beres wis. Pengen lo. Nyantet uang gunanya apa? Cara kowe nyantet uang. Pengen lo piye? Rambut. Lah awakmu lek nyantet uang sing wong iso mati sek kangge apa? Bajune ora apa-apa. Apa sing iso langsung mati sek apa? Sing iso biasane kowe dibayar uang iso mati langsung mati sek. Gunanya apa? Nggo baju iso langsung mati. Ya. Tapi lah aku ora mati. Jadi awakmu mengkuti mati. Delok ae. Aku wis akeh nang kono. Lah Ngitan arep 10 ke arep 50 kek. Arep gurumu pisan nih, kok nyantet aku pisan nih. Gak tanggung-tanggung. Ora perlu guru-guru ini aku dhewe cukup. Kowe Jajal delok aing kok ya, ndak usah ngomong ae. Ya. Oke. Pak, tak kandani sik abang. Tak kandani sik sampe. Aja sampe nyesel. Iki kok lek sampe nyantet aku, terus tak balik ning awakmu. Awakmu wis cilaka. Jan ono. Aku wis dhuwur. Aja sombong sampean. Aja sombong. Karuan aku mati syahid, awakmu mati. Sangit. Nek ceramah aja nang kene. Ya wis. Wis tak monggo. Ya Allah, lindungan ada lindunganmu ya Allah.
dengan perlindunganmu, dengan kekuatanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah, perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan kekuatanmu, dengan perlindunganmu ya Allah, saya memohon perlindunganmu, saya memohon kekuatan adalah kekuatanmu, dengan kekuatanmu ya Allah. Saya memohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah! 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 Mati kowe. Dia burung. Wah! Wah! Oh, lumayan juga gue yo. Rasakno iki. Mati kowe. Masih penasaran? Ayo, tokno kabeh ilmu. Ben ndak penasaran kok karo aku. Oh. Saneh kowe. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mujaddid wa sallim fi sayr asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi sayr asma'i wa sifat. Alaihi wasallam. Balik saiki ning awakmu dhewe. Alhamdulillah rabbil alamin insyaallah. Andat saiki balik ning awakmu dhewe wis ora obah. Pingsan kon. Kaku setruk saiki. Kandhani aja nuruti hawa nafsu. Aja nuruti hawa nafsu, ora nek nuruti wong hawa nafsu urip bakal mulya mas sengsara iku iya. Kandhani aja kon tobat angel. Saiki keleprak. Lu sing nyesel sapa awakmu dhewe. Iki ngerti ya iki awakmu iki. Mas ya kowe ra iso omong awakmu setruk kuwi tapi kowe ngrasakno saiki. Krungu omonganku ta. Piye rasane wong disandet iki piye? Ya ngono kuwi lorone. Rasane. Awakmu ora mensyukuri urip. Wis diparingi urip karo Gusti Allah ra kok syukuri. Awakmu iso tangi iso mlaku lho. Nikmate Gusti Allah sing luar biasa. Kok ora kok syukuri. Kok malah cek pengin nglakoni maksiat-maksiat. Saiki kowe ngrasakne ngono iki. Piye lek rasane kaya ngono arep obah ora iso. Soro. Insyaallah. Kemudian lah mungkin.
Ini untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada. Jangan pernah datang ke tempat dukun santet ya. Jangan pernah datang ke tempat dukun santet. Kalau sampean sakit hati, pokoknya disakitin orang, sampean terima ujian dari Allah itu. Itu untuk menaikkan derajat panjenengan. Belajar dari tanah. Tanah itu disiramin kotoran semakin subur. Karena semakin tinggi angin pun semakin banyak yang menerpa, begitu loh. Kalau semuanya sampean ingin bersaing di dalam usaha, ya bersaing yang sehat, begitu. Tidak usah menggunakan dukun-dukun santet seperti ini. Malah pada akhirnya sengsara sendiri nanti hidup panjenengan. Kita hidup ini nandur buah pakarti. Hidup ini cuma berapa tahun? Paling lama 70 tahun, 80 tahun. Bahkan ada yang 30 tahun, 25 tahun sudah meninggal. Hidup sementara ini gunakanlah untuk di jalan Allah, di jalan yang baik, begitu loh. Lah, pokoknya untuk semua saudaraku kalau pengen hidupnya mulia, usahanya jaya, tidak usah datang ke dukun. Pertama, yang paling penting itu ridhonya orang tua. Itu yang paling utama. Insyaallah ketika kita mendapatkan ridho itu kita selamat. Rawatan nih mbahmu. Beliau sendiri yang nyerang ke saya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.